bisa tambahkan lagi ya. Tolong nanti bantu 2020 buat masuk karena memang pakai breakout, jadi silahkan nanti bisa diizinkan juga buat masuk. Saya langsung acak, ini banyak banget yang saya jadikan co-host. Silahkan buat bantu saya buat add meeting teman-teman masuk. Oke, sebentar. Hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan kelima. Ke pertemuan kelima saya masuk mengenai diagnosis gizi. Oke, semoga sudah terlihat di kalian. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Oke. Nanti kalau memang terganggu dengan tampilan, mungkin ada yang menutupi tulisan, silahkan kalian sampaikan ke saya karena saya sedang dalam mode full frame, jadi saya nggak bisa lihat. Kalau memang ada permasalahan terkait tampilan kurang jelas atau apa, silahkan nanti bisa langsung diintro. Pak Dian, maaf tidak ada suaranya, Pak. Masih di mute. Oh, maaf sekali kepecet. Maaf ya. Oke, ini adalah definisi untuk diagnosis gizi. Perbedaan dengan diagnosis medis, kalau di gizi itu intervensinya nanti dalam bentuk intervensi gizi. Gitu. Itu perbedaannya. Nanti ada beberapa kali penjelasan apa sih bedanya, terus secara tulisan, secara konsep, perbedaan antara diagnosis gizi dengan diagnosis medis. Keperawatan juga ada diagnosis keperawatan, farmasi juga ada diagnosis kefarmasian. Jadi setiap asuhan kesehatan itu punya diagnosisnya masing-masing. Saya sambil checking untuk breakout ya. Oke, nah sama seperti asesmen, kalau bagian di diagnosis gizi kita juga menggunakan terminologinya tersendiri. Kemarin kalian sudah saya ajak untuk mengenali asesmen gizi dari food history, FH, CH, AD, PD, BD. Itu kemarin sudah sempat belajar tentang itu dan ada kodenya tersendiri. Nah, untuk diagnosis itu juga sama saja, ada kodenya tersendiri dan sudah terstandar. Nah, maka kita sebenarnya sebagai terminologi di bagian yang diagnosis. Di e-learning saya sudah bagikan snapshot-nya sama terminologinya in English. Itu rangkumannya. Nah, penjabarannya itu saya juga sudah bagikan dalam bahasa Indonesia di 3 file domain asupan, domain klinis, domain behavior.
Nah, ini yang tadi saya sempat sampaikan, domain asupan, klinis, dan behavior atau perilaku dan lingkungan. Ini dibagi, terminologinya dibagi nih. Kalau domain asupan dibagi jadi 5 kelas, dibagi jadi 3 kelas untuk klinik, dibagi jadi 3 kelas juga untuk perilaku. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Sebentar, saya sambil dulu. Oke. Nah, diagnosis gizi itu dibagi jadi 3 domain. Artinya dibagi jadi 3 ranah. Kalau apa namanya managing buat kelas 2 kelas kayak gini repot banget. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf atas gangguannya. Diagnosis gizi itu dibagi menjadi 3 ranah domain. Jadi bisa jadi ketika kita menangani satu pasien, gitu ya. Ini kita bicara tentang klinik dulu, yang asuhan gizi masyarakat nanti terakhir. Ketika kita menangani satu pasien itu bermasalah di ranah asupan. Oh, misalnya pasien ini mengalami obesitas, setelah dikaji lebih lanjut, ternyata memang kebiasaan dia terlalu banyak makan gorengan. Misal asupan energinya dari berbagai macam bahan makanan ternyata tinggi. Jadi memang permasalahannya di situ. Tidak ada permasalahan terkait klinik, tidak ada permasalahan terkait perilaku, behavior, dan yang lain. Dia tahu kalau itu ternyata apa namanya makanan yang salah, tapi ternyata dia mengonsumsi itu. Jadi ini ada 3 domain. Kuliah kalau telat ini mengganggu. Bentar ya. Jadi kalau kuliah kalian jangan sampai telat. Ini mengganggu banget. Teman-teman 2020 harusnya masuk jam 10:30. Oke. Nah, tetapi bisa juga ketika teman-teman menghadapi satu orang pasien, bisa juga pasien tersebut memiliki permasalahan di 3 domain ini. Di asupannya dia bermasalah, di klinisnya ternyata dia juga bermasalah, misalnya memiliki hasil laboratorium terkait gula darah ataupun lemak ataupun kolesterol misalnya tinggi, misalnya gitu ya. Ada kondisi-kondisi penyakit penyerta misalnya. Ternyata perilakunya dia juga salah. Ini misalnya dia sudah tahu dia punya penyakit tertentu, misalnya makannya banyak tapi dia aktivitas fisiknya kurang. Sudah pernah mengunjungi ahli gizi untuk konsultasi kesehatan, tetapi ternyata asupan gizinya tidak, anjuran gizinya itu tidak dipedulikan. Misal seperti itu. Jadi gabungan, banyak banget permasalahan di satu pasien. Atau bisa jadi pasiennya permasalahannya juga cuma satu, itu juga bisa. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tentang perbedaan tadi antara diagnosis gizi dengan diagnosis medis. Ketika kita bicara tentang diagnosis gizi yang memberikan karena ini terkait dengan klinik, sebenarnya adalah dietitian. Kalian itu masih dalam tahap nutrisionis, nah, belum masuk ke dietitian. Tetapi ketika nanti di salah satu rumah sakit atau fasilitas kesehatan ternyata tenaga diagnosis itu belum ada, maka yang bekerja di ranah klinik ya nutrisionis seperti kalian nanti. Jadi
sebenarnya secara aturan ya tenaga yang bertugas untuk membuat diagnosis gizi adalah kalau di ranah klinik adalah dietitian. Nah, tanggung jawab dietitian terkait dengan asuhan gizi ya menyelesaikan permasalahan gizi. Perkara itu nanti ada kaitannya dengan farmasi, ada kaitannya dengan keperawatan, ada kaitannya dengan diagnosis medis, ya itu bukan jadi suatu kebetulan. Bisa saja karena memang permasalahan di pasien tidak hanya dalam satu permasalahan saja. Jadi permasalahannya memang ternyata banyak. Nah, tapi yang ditangani dengan gizi ya hanya masalah gizi saja. Jadi kita memberikan intervensinya di bidang gizi saja karena yang ingin kita selesaikan permasalahannya ya permasalahan gizinya saja. Gitu. Nah, kalau diagnosis gizi itu sama seperti penjelasan di awal, konsepnya itu kan siklus, jadi muter. Hari ini nggak mau makan karena mual muntah, terus dikasih diet yang menurunkan mual muntah, gitu ya. Gitu. Jadi harapannya makannya bisa kembali dengan baik. Nah, in case nanti sore atau besok pagi dia sudah bisa makan dengan baik, dengan lancar, maka permasalahan susah makan, mual muntah, itu sudah selesai. Permasalahannya nanti akan berganti lagi dengan permasalahan-permasalahan yang bisa kalian temukan update-nya. Gitu. Misalnya di sini salah satu contoh permasalahan gizi adalah asupan karbohidrat yang berlebih. Kalau kita sudah tahu bahwa pasien ini memiliki permasalahan dengan asupan makannya, ternyata kalau makan nasi misalnya, makan nasi banyak banget. Hobinya makan makanan manis, minuman manis, bikin teh, bikin kopi, gulanya 2-3 sendok misal seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan kesimpulan bahwa oh ternyata pasien ini konsumsi karbohidratnya, khususnya karbohidrat sederhana, itu tinggi misalnya. Maka itu jadi sebuah permasalahan gizi. Kita nanti akan tangani pemberian intervensinya dengan diet rendah karbohidrat misalnya, atau dengan edukasi gizi tentang pola makan yang lebih baik untuk kondisi pasien tersebut. Suatu saat asupan karbohidratnya dia bisa normal, maka ya sudah selesai permasalahannya tentang pasien ini. Itu bisa jadi berganti dengan permasalahan lain yang nanti mungkin timbul dari pasien itu. Nah, tetapi untuk diagnosis medis, saya geser dulu minta untuk breakout-nya. Untuk diagnosis medis biasanya itu terkait dengan kondisi patologis, artinya fungsi suatu organ itu memang terganggu. Jadi bukan karena permasalahan gizi, tetapi secara fisiologis itu ada gangguan, ada perubahan dari organ tertentu atau sistem organ tertentu. Nah, selama gangguan, kerusakan, permasalahan itu tadi masih ada, maka kondisi penyakit itu tidak akan hilang. Nah, contohnya diabetes atau misalnya hipertensi atau misalnya kanker gitu ya. Jadi kalau orang kanker orang kena kanker itu nafsu makannya turun. Dia cenderung mual muntah, dia cenderung gampang sakit. Gitu ya. Karena obat-obatan juga mempengaruhi nafsu makannya. Maka ketika kita menangani orang dengan kanker, yang ingin kita tangani itu bukan kankernya. Bukan, oh kok daya tahan tubuhnya kurang. Bukan itu. Tetapi karena dia kanker, kok ternyata di sisi lain dia nggak mau makan. Dia pilih-pilih kalau makanan. Dia perilaku makannya juga kurang baik, misalnya gitu. Nah, maka itu yang kita tangani. Bukan masalah kankernya.
termasuk orang dengan diabetes. Nanti kalian bakal mendapatkan kasus banyak tentang diabetes karena prevalensi diabetes di sekitar kita pun luar biasa banyak. Nah, ketika kita menangani orang dengan diabetes, bukan diabetes yang akan kita sembuhkan. Toh itu tidak bisa sembuh. Tetapi yang ingin kita terapkan adalah apakah bisa pasien ini atau klien kita ini memiliki perilaku makan yang sesuai dengan diet untuk orang dengan diabetes. Belum lagi nanti kalau diabetesnya ada komplikasinya, misalnya diabetes dengan gagal ginjal, diabetes dengan jantung, diabetes dengan hipertensi, atau diabetes dengan stroke. Itu nanti banyak komplikasinya. Nah, akan kita jaga adalah gara-gara dia diabetes dengan jantung, bisa jadi kolesterolnya juga tinggi. Nah, bagaimana kita memberikan diet, memberikan edukasi, memberikan konsultasi, gitu ya, untuk mengelola asupan makanannya, untuk mengelola gejala dan keluhan karena misalnya kolesterolnya tadi tinggi. Nah, tapi kita intervensinya semuanya lewat makanan. Kita bukan untuk menyembuhkan kolesterolnya tinggi, bukan. Kita juga bukan untuk menyembuhkan diabetesnya atau menyembuhkan hipertensinya, bukan. Tapi bisa nggak sih kita memberikan menangkap permasalahan yang ada di dalam diri pasien tadi dari sudut pandang ahli gizi. Nah, mungkin apa yang saya jelaskan dalam beberapa slide pertama ini teman-teman belum begitu nangkep. Jadi ditambah lagi ada apa namanya distraksi ini dari teman-teman 2020 yang masuk. Tetapi semoga apa yang saya akan jelaskan di berikutnya bisa lebih memahami, bisa lebih membuat kalian bisa lebih paham. Kalau nanti di tengah perjalanan kalian kok sama sekali nggak paham atau masih belum paham, silahkan tanya, gitu ya. Saya dari tadi mengikuti kuliahnya Bu Ima, saya lihat Rere, Sela, dan yang lain tidak menjawab karena alasan tidak suaranya putus-putus dan yang lain. I don't care about it. Kalau kamu memang putus-putus, ngomong. Suara saya putus-putus gitu ya. Jangan cari alasan di kelas saya. Di kelas lain kalian bisa cari alasan, di kelas saya nggak peduli dengan. Kalau memang nggak jelas, ngomong. Jadi saya bisa ulangi. Tapi kalau saya tidak diberitahu, ya saya ngomong terus. Termasuk kalau memang belum paham. Sebentar, saya tak sambil ngambil. Nah, ini misalnya kita diarahkan ke dua pasien. Gitu. Ada dua pasien nih. Sama-sama dia diabetes. Yang pertama adalah anak yang diabetes. Dia sudah dapat insulin. Kebetulan anak ini juga dia gemuk. Nah, pasien yang kedua dia juga diabetes. Usianya sudah 45 tahun, jadi bukan usianya sudah berbeda, tapi sama-sama gemuk. Nah, jadi yang membedakan di sini adalah anak dan dewasa. Kondisinya semua sama. Yang kedua adalah anak ini sudah mendapatkan terapi insulin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah intervensi gizi pada kedua pasien ini akan sama? Ada yang bisa membantu menjawab? Menurut kalian, penyakitnya sama nih, diabetes. Terus yang sama-sama obesitas, overweight, kegemukan. Tapi berbedanya adalah yang satunya itu dengan insulin dan dia pasien anak, yang satunya lagi pasiennya dewasa. Pertanyaan saya, untuk orang dua pasien ini apakah akan sama intervensinya? Monggo. Halo, apakah saya selalu ngomong sendiri di 2018? Tidak, Pak. Oke. Intervensinya apakah akan sama? Beda. Oke. Beda, Pak. Kalau intervensinya beda, bisa nggak kira-kira outcome-nya itu sama? Hasil akhirnya kira-kira bisa sama nggak? Kalau outcome, ini kan pertanyaannya kalau intervensinya gizi sama. Kalau ternyata intervensinya gizinya berbeda menurut kalian, bisa nggak outputnya kita buat sama? Kira-kira aja dulu deh.
Makanya kemarin Juga berbeda, Pak. Oke. Kemarin kalian saya berikan 10 kasus yang beda-beda semua. Nanti ketika kalian di lapangan bisa jadi akan menemukan kasus-kasus yang mirip seperti ini. Satu bangsal, misalnya nanti di bangsal maternal, ibu hamil gitu ya. Satu bangsal orang isinya ibu hamil semua. Permasalahannya semuanya sama. Nggak mau makan, mual muntah, misalnya gitu ya. Bahkan mungkin sampai mungkin pingsan atau apapun permasalahan di ibu hamil. Nah, nanti betul apa yang disampaikan sama teman-teman tadi. Meskipun usianya sama, penyakitnya sama, jenis kelaminnya sama, kondisi komorbidnya sama, sama-sama obes misalnya. Terapi yang diberikan oleh dokter misalnya obat-obatannya misalnya sama. Nanti intervensi gizi belum tentu akan sama juga. Karena setiap orang punya karakteristik sendiri-sendiri. Maka dari itu kemarin kalian belajar tentang assessment. Karena bisa jadi data biokimianya beda, data physical klinisnya berbeda. Bisa jadi dia punya riwayat yang berbeda, bisa jadi dia punya perilaku makan yang berbeda. Sehingga memang intervensinya tentu berbeda. Nah, outcome-nya juga akan bervariasi. Tetapi kita selalu punya target. Nah, di sini maka nanti di bagian monitoring kita selalu punya target bahwa pasien untuk anak ini itu ditargetkan gula darahnya akan terkontrol menjadi berapa sih? Kalau kita mempermasalahkan tentang kegemukan ya suatu saat nanti berat badannya bisa jadi berapa sih targetnya? Juga untuk bapak ini yang dewasa ini, dia juga gula darahnya ditargetkan berapa sih? Untuk target atau standar pembanding itu adalah sesuatu yang namanya juga standar. Maka yang standar, misalnya kalau gula darah ya batas normalnya gula darah itu berapa? Maka kita harus belajar nih. Kebetulan semester ini kalian juga belajar tentang patofisiologi. Sehingga harus sudah hafal di luar kepala kadar gula darah normal itu berapa. Kadar kolesterol total, kolesterol HDL, LDL, trigliserid itu berapa. Kadar asam urat yang normal itu berapa. Kadar albumin yang normal itu berapa. Dan mungkin ada berbagai macam indikator-indikator itu sudah harus hafal. Meskipun jumlahnya banyak, itu mau nggak mau harus hafal. Sehingga ketika nanti menangani kasus, itu secara otomatis tahu, oh ini datanya tinggi, oh ini datanya rendah. Jadi kita langsung memberikan targetnya nanti mencapai sekian. Nah, di diagnosis gizi berbeda dengan diagnosis medis yang kalau kalian kemarin membaca kasus gitu ya, diagnosis medis ada CHD, CKD gitu ya. AKI, CHD itu berarti chronic heart disease, coronary heart disease, CHD. Lalu penyakit jantung koroner. Ada CKD, jadi chronic kidney disease, jadi penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis (GGK). Nanti ada juga penyakit-penyakit yang tersebut di diagnosis medis itu ya langsung penyakitnya apa, hipertensi kronis apa. Nah, perbedaan dengan diagnosis gizi itu ada rumusannya. Kita kenalnya PES, problem, etiologi, dan sign symptom. Problem ya masalahnya apa? Masalahnya adalah masalah gizi gitu ya. Etiologi itu penyebab. Masalah gizi tadi disebabkan karena apa gitu. Terus tentang sign symptom. Sign symptom itu adalah tanda gejala. Oke. Ini gara-gara ada satu orang masuk sebenarnya. Kuliah jam segini baru masuk. Nah, 3 orang ini sebentar ya. Mengganggu. Oke.
rumusannya adalah ini rumusan yang tidak bisa ditawar. Kalimatnya harus sama persis. Yang depan adalah P. P bla 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 bla, apa ya P-nya misalnya gitu. Terus ada kata sambungnya. Berhubungan dengan atau berkaitan dengan. Sebentar ya. Akan terganggu dengan ini. Jika teman-teman dari Indonesia Timur 2020 selalu telat kalau masuk. Oke. P berkaitan dengan atau berhubungan dengan etiologi gitu ya. Terus kalimat atau kata sambung berikutnya adalah ditandai dengan atau dibuktikan dengan atau dibuktikan oleh. Jadi terkait dengan atau berhubungan dengan dan dibuktikan oleh atau ditandai dengan itu adalah kalimat yang tidak boleh dilepaskan dari diagnosis gizi. Jadi kalau menulis diagnosis gizi cuma problem misalnya, problemnya adalah kurangnya asupan makanan. Itu misalnya problem ya. Problem gizi ya, kurangnya asupan makanan. Kenapa pasien ini asupan makanannya kurang? Oh, ternyata etiologinya adalah pasien ini mual muntah misalnya. Ada mual muntah. Gitu. Terus tanda kenapa kita bisa bilang pasien ini kekurangan makanan, itu kita kan pakainya recall, pakainya Comstock, pakainya food frequency, pakainya recall 24 jam, misalnya seperti itu. Nah, ternyata tanda dari recall, tanda dari food frequency, sama tanda dari Comstock itu menunjukkan memang makannya cuma sedikit. Itu kondisi pasien ya. Maka diagnosis gizi untuk pasien tersebut adalah kurangnya asupan makanan berkaitan dengan keluhan mual muntah ditandai oleh atau dibuktikan dengan hasil recall 24 jam untuk energinya hanya 40%, lemaknya 20%, karbohidrat 30%, proteinnya 30%. Misal seperti itu. Itu diagnosis gizi itu sepanjang itu. Sekalimat panjang itu. Nanti barangkali ada permasalahan-permasalahan lain yang menyebabkan ada variasi di problem, etiologi, dan sign symptom. Nah, PES ini kalian lihat di terminologi yang diagnosis yang sudah saya bagikan. Kita belajar pelan-pelan dulu. Nah, ini contoh diagnosis gizi. Saya menemukan pasien ternyata dia malnutrisi setelah bayi ini, bukan bayi ya, berarti ini anak ya, misalnya anak remaja. Anak remaja ini ditimbang berat badannya kok kurus banget. Terus ternyata kenapa anak SMA misalnya nih, anak SMA ini kok kurus banget sampai dirujuk ke rumah sakit? Oh, ternyata karena dia etiologinya adalah penyebabnya adalah asupan makanannya itu dalam beberapa bulan terakhir memang turun. Satu. Yang kedua, ternyata pasien ini itu juga punya TBC misalnya. Jadi sudah makannya turun, ada TBC. Misalnya itu ya. Orang TBC itu kan infeksi. Infeksi itu kan akan meningkatkan kebutuhan makan, kebutuhan energi. Tapi kebetulan dia nggak mau makan. Jadi lama-lama kurus malnutrisi. Nah, kenapa kita bisa bilang malnutrisi? Oh, ternyata tanda gejala yang kita dapatkan dari assessment gitu ya, adalah IMT-nya cuma 17 kg per meter square. Ternyata dalam 1 bulan terakhir, pasien tadi itu juga mengalami penurunan berat badan sampai 8%. Yang tadinya 50 kg berarti turun sekitar 5 kg, jadi 40 sekian. Jadi turun banyak banget. Terus massa lemaknya juga turun, jadi tinggal tulang sama kulit saja. Diukur pakai BIA misal gitu ya, atau pakai skin full caliper, lemaknya habis gitu, cuma tinggal kulit. Setelah di recall, ternyata asupan makanannya lewat energi itu cuma 62% kebutuhan energinya. Untuk usia anak SMA 17 tahun,
sekitar 2150 misalnya. Tapi ternyata hanya mengonsumsi 1200 kalori, misal seperti itu. Dengan proteinnya cuma 40%. Nah, maka inilah rumusan diagnosis gizinya. Malnutrisi berkaitan dengan asupan makan yang kurang dalam waktu relatif lama dan segini ditandai dengan atau dibuktikan oleh IMT sekian kilogram per meter square, penurunan berat badan sekian, kehilangan lemak sekian, hasil recall sekian. Itu diagnosis gizi sepanjang itu. Nah, ini kebetulan malnutrisi di dalam terminologi itu masuk di dalam domain klinis. Kodenya NC 4.1. Kalau kita ketemu sama pasien lain misalnya lagi ya, ternyata permasalahannya adalah makannya kurang. Nah, makanan itu masuk dalam domain intake NI. Makanan yang kurang, inadequate oral intake, itu ternyata masuk ke dalam kode nutritional intake 2.1, NI 2.1. Nah, kenapa dia bisa makannya kurang? Oh, ternyata nafsu makannya kurang. Oh, ternyata ada mual, muntah. Nah, gitu ya. Tanda gejalanya apa? Kenapa kita bisa ngomong makanan dia kurang? Oh, ternyata asupannya hanya separuh dari penyajian, berarti ini Comstock ya. Dia pakai Comstock. Piring cuma makan separuh. Oh, ketika digaji satu full piring itu sekitar sekian kalori, karbohidrat sama proteinnya sekian, maka kalau separuh cuma sekian. Ya sudah. Maka rumusan diagnosis gizinya adalah inadequate oral intake berkaitan dengan penurunan nafsu makan dan mual ditandai dengan atau dibuktikan oleh ini sama saja asupan makan hasil Comstock atau hasil pengukuran Comstock asupan makan separuh dari penyajian sekian. Nanti nutrition behavior juga sama saja. Nah, menentukan apa menjadi problemnya itu butuh kebiasaan, ketelatenan, skill dari kita, termasuk kekritisan kita. Karena yang kemarin di assessment kita cuma mendapatkan ini doang. IMT, ABCDR ya, A, antropometri kita cuma dapat IMT, penurunan berat badan, lemak. B, biokimia, di sini mungkin belum diukur biokimianya. C, klinis, ada keluhan mual muntah, terus tekanan darah dan yang lain belum ada. D, dietary history, oh ada, ternyata asupan makannya kurang, asupan recall-nya juga sekian. Dia nggak mau sayur buah. Sisi lain dia juga nggak jarang sekali konsumsi lauk hewani. R, oh ternyata ada penyakit. Nah kita cuma dapat ini doang, kita nggak pernah dapat ini. Nah maka ini menjadi keterampilan kita untuk menentukan untuk pasien A problemnya apa sih, pasien B problemnya apa. Tanda gejalanya bisa jadi sama, tapi akan berbeda dengan problemnya. Maka dari itu kemarin sempat saya sampaikan, semakin lengkap kamu mengkaji A, B, C, D, dan R, gitu ya, atau D, A, B, C, R, atau food history, client history, antropometri, biokimia, physical data, dan yang lain, selengkap-lengkapnya, maka makin mudah kalian akan menentukan sebenarnya permasalahan di pasien ini apa sih. Nah, belajar lagi. Diagnosis medis, dokter mendiagnosis ternyata pasien ini mengalami dislipidemia. Dis itu salah, lipid itu kadar kolesterol, mia itu darah, maka kadar kolesterol di dalam darah yang salah. Artinya kolesterol LDL-nya tinggi, kolesterol totalnya tinggi, trigliseridnya tinggi, tapi HDL-nya itu adalah dislipidemia. Disfagia, dis itu salah, fagia itu adalah makan, dis salah atau gangguan, maka tidak bisa makan. Disfagia itu tidak bisa makan atau tidak bisa. Nah, diagnosis gizi untuk kondisi pasien tersebut bukan dislipidemia atau disfagia. Meskipun itu terkait juga dengan makanan, tetapi bukan itu yang kita lihat. Nah, dislipidemia misalnya. Kenapa orang itu bisa dislipidemia? Ternyata setelah di recall, setelah di FFQ, ternyata di rumah
dia itu makan lemaknya tinggi, gorengannya banyak. Ini siapa? Makanan cepat sajinya tinggi, misalnya seperti itu. Maka kita bisa tentukan problemnya adalah kelebihan asupan lemak. Tapi kita harus recall dulu ya, di bagian assessment itu kan kita akan menentukan dietary history-nya. Nah, hasil recall ternyata menentukan bahwa lemaknya itu adalah tinggi. Gitu. Nah, problemnya adalah kelebihan asupan lemak. Berkaitan dengan etiologinya adalah sering mengonsumsi makanan cepat saji. Nah, tandanya apa? Kok kamu bilang dia kelebihan lemak? Oh, ternyata setelah dicek, data biokimia menunjukkan kolesterol totalnya 230. Ternyata setelah dicek dari hasil FFQ, dia konsumsi makanan cepat sajinya itu 10 kali per minggu. Atau tadi kasus disfagia tidak bisa menelan. Permasalahan dari pasien adalah dia nggak bisa menelan. Nah, kesulitan untuk menelan. Kenapa dia bisa kesulitan untuk menelan? Ternyata pasien ini dia baru pulih dari stroke. Gara-gara dia kena stroke, dia nggak bisa menelan. Ada gangguan dalam saraf vagusnya. Saraf yang di esofagusnya. Itu ternyata dia ada gangguan sehingga dia tidak bisa menelan. Nah, kok kita bisa bilang dia kesulitan menelan? Oh, ternyata ada tes nih, tes menelan gitu ya. Diberikan bolus gitu ya, ternyata dimuntahkan. Dibelikan air minum, ternyata dimuntahkan. Gitu. Dan ternyata makanan normal lain juga akan dimuntahkan. Baru bisa menelan dengan baik ketika makanannya dalam bentuk misalnya makanan lembut gitu, kayak semacam puding, itu ternyata bisa. Nah, ini kalau di keperawatan ada pengujiannya sendiri tes untuk menelan. Tetapi untuk gizi, selama ini saya tidak pernah melakukan tes untuk menelan untuk pasca stroke. Biasanya ini teman-teman dari keperawatan yang melakukan hasil pengukurannya itu kan terlampir di catatan medis. Nah, kita bisa memasukkan hasil tes pengukuran atau hasil pengukuran tes menelan itu di bagian physical klinis, physical data. Nah, ada juga gangguan selama makanan, misalnya tadi selama orang keluarganya menyuapi kok nggak mau makan ya. Terus ini saya ulang-ulang terus jadi biar teman-teman juga tidak kebalik-balik apa yang menjadi permasalahan untuk diagnosis gizi dan diagnosis medis. Nanti teman-teman bisa baca. Tadi sudah sempat saya sampaikan. Nah, ini juga apa namanya perbedaan antara diagnosis medis dengan diagnosis gizi. Diagnosis medis ya simpel, obesitas, anoreksi. Termasuk anoreksi ya, pilih-pilih dalam makanan. Tapi kalau diagnosis gizi nggak bisa bilang cuman ini. Diagnosis gizi jelas problem, ini related to atau berkaitan dengan penyebabnya apa, etiologinya apa, nah ditandai dengan berhubungan, dibuktikan dengan hasilnya apa. Ini nanti semuanya sama untuk kondisi pasien yang sama. Gitu. Ternyata diagnosis medisnya ini, diagnosis gizinya ini, padahal ini pasiennya sama, ini pasiennya sama, pasiennya sama. Oke. Nah, ini tadi sudah sempat saya sampaikan, kalian diharapkan untuk bisa berpikir kritis. Kira-kira dari segala macam analisis data di pengkajian atau asesmen gizi itu, apa sih yang bisa diambil sebagai diagnosis? Jadi yang menjadi akar masalah itu biasanya bisa kita selesaikan intervensinya secara gizi. Gitu. Kalau ternyata tidak bisa diintervensi secara gizi, misalnya gitu ya, ya maka kita meminimalkan tanda gejalanya. Nah, ini dua hal. Yang pertama, intuisi. Nah, ini berkah dari Tuhan ya. Titis, tepat, pinter menebak. Nah, gitu, itu. Gara-gara dari assessment. Gitu ya. Dari assessment gizi,
sudah tahu nih, oh kalau mendapat pasien ini permasalahannya langsung ini. Kan itu karena terkait dengan misalnya jam terbang tinggi, keterbiasaan menangani pasien. Itu secara intuitif tahu permasalahannya gizi pasiennya ini. Tetapi untuk kita-kita, untuk teman-teman 2018 yang barangkali masih newbie gitu ya, maka bisa menggunakan matrix gitu ya, menggunakan matrix. Matrixnya seperti apa kita bisa cek dulu di sini. Ini tadi sudah sempat saya sampaikan. Nah, ini dia matriksnya. Misalnya di dalam menangani pasien kita ketemu nih ternyata dia mengalami asupan makanan yang berlebih gitu ya. Asupan makanan berlebih disupport oleh data di asesmen gizi EVA 11.1. Atau permasalahan terkait dia tidak cukup konsumsi makanannya, disupport oleh data ini gitu ya. Food history sama komparatif standar. Nah, untuk dua parameter ini ketika kita mencari terminologinya, itu asupan makanan berlebih itu bisa muncul di NE 2.2. Kekurangan asupan makanan itu bisa muncul di NE 1.4, NE 1.6, sampai nanti di NC 3.1. Gitu. Jadi kita memang harus apa ya, metani atau bahasa Indonesia ini apa? Mencari gitu. Mencari secara detail. Jadi harus detailing. Banyak banget. Jadi ini hanya ada 3 doang nih, NI, NB, NC. Tetapi satu permasalahan, asupan minuman yang berlebih itu bisa muncul di NI dan NC. Nah, nanti yang bisa kita ambil diagnosis gizinya terus apa? Kalau sebanyak ini. Nah, kita bisa tentukan mana yang paling sering muncul. Satu. Paling sering muncul satu. Yang kedua, kalau memang ternyata jebule munculnya sama, kita fokuskan ke nutrition intake. Karena memang intake itu berhubungan langsung dengan gizi. Jadi kita fokuskan di nutrition intake. Kalau sudah buntu. Karena memang kita tidak mungkin menuliskan berbagai macam diagnosis. Kalau bisa kita fokus. Jadi biar nanti intervensinya bisa segera selesai. Gitu. Nah, ini bagaimana biar tepat, bagaimana biar titis, bagaimana biar tepat sasaran, bagaimana biar intuitif kita itu terlatih. Satu, datanya kalau bisa lengkap, kalau bisa. Jadi assessment kalau bisa lengkap. Kalau teman-teman selama semester 1 sampai semester 5 kemarin di kelas cuma bisa diem, ketika turun ke laboratorium diem, ketika garap kelompok diem, nggak pernah aktif ngapa-ngapain gitu ya. Maka nanti dikhawatirkan ketika nanti kalian terjun ke rumah sakit, kalian diem. Kalian nggak dapat data. Nggak dapat data ya nggak bisa susun diagnosis. Nggak bisa diagnosis ya nggak bisa intervensi. Nggak bisa monef. Means kegiatan praktek klinik di lapangan zero. Nggak ada kegiatan apapun. Tapi ya wes, itu kemarin. Maka kalian sekarang harus belajar buat ngomong. Belajar buat kritis. Belajar buat bisa menggali data. Oh kalau sama orang lain ketemu pasien sudah bisa ngomong. Keluhannya apa ya Bu? Bagaimana recall kemarin, makan kemarin, tadi malam makan apa, berapa banyak. Itu harus dibiasakan. Kalau kemarin semester 1 sampai 5 itu belum terbiasa, ya wis, itu sudah berlangsung. Tetapi sekarang mulai semester 6, 7, dan 8 besok nonsen. Kalian harus mau nggak mau, yang tadinya malu, yang tadinya tertutup, yang tadinya nggak mau ngomong, nggak bisa ngomong, sekarang sudah harus diubah. Kalau enggak, ya sudah selesai kalian kuliahnya di gizi. Saya bisa bilang kayak gitu, karena memang nanti di lapangan yang akan mengawasi kalian langsung pasien, langsung keluarga pasien. Ini bukan bicara tentang kasus di papan tulis atau di komputer, langsung kasus pasien gitu. Baik nanti di puskesmas, baik nanti juga di rumah sakit. Nah, cari diagnosis gizi yang spesifik. Sehingga nanti ketika dimonitor itu ada hasilnya. Misalnya kalau hasil laboratorium ya apa?
kadar kolesterol. Nah, kadar kolesterol itu banyak. Kolesterol apa? LDL kah, HDL kah, trigliserid kah, atau kolesterol total kah yang mau dilihat. Jadi harus dituliskan dengan jelas sehingga nanti perbaikannya itu bisa diketahui. Terus simptomnya itu kalau bisa itu menunjukkan problem dan etiologi. Jadi memang kenapa kamu ngomong kalau masalahnya itu nggak mau makan? Ya memang nggak mau makan, Pak. Lah buktinya apa? Dia nggak mau makan. Jadi itu yang harus kalian cari. Oh, ya dia ngomong Pak nggak mau makan. Oh ya jangan ngomong kayak gitu. Hasil recall-nya bagaimana? Hasil FFQ-nya bagaimana? Oke, terus ini. Di dalam diagnosis gizi, sama seperti ketika saya mengawali pertemuan pertama kemarin, asuhan gizi itu adalah seni. Artinya, komponen di dalamnya itu sebenarnya tidak ada diagnosis gizi yang salah. Tidak ada juga diagnosis gizi yang benar, itu enggak ada. Hanya saja untuk kondisi saat ini, ketika kita menangani pasien A, untuk kondisi ketika di hadapan kita ada pasien A, mana sih yang lebih baik? Pasien A kebetulan punya komplikasi segala macam jenis penyakit di rumah sakit, diborong dia. Tapi kita bisa fokus, kita harus fokus. Enggak semuanya kita ambil menjadi sebuah permasalahan. Nah, untuk saat ini mana yang lebih tepat untuk pasien itu? Karena diagnosis gizi itu bisa berubah. Ketika nanti perkembangannya sudah mengarah ke baik, maka diagnosis yang tadi itu sudah nggak perlu diperhitungkan lagi. Tadi seperti saya ngomong, pasien itu nggak mau makan karena mual muntah. Tapi karena ternyata kamu kalau ngomong sama pasien enak, berhubungan dengan keluarganya enak, akhirnya pasien mau makan. Terus memang keluhannya juga berkurang, masakan yang kalian buat itu ternyata juga cocok, sesuai dengan preferensi mereka, pesanan mereka. Ternyata dia juga mau makan, maka besok pagi pun diagnosismu yang kamu susun sudah harus diganti dengan diagnosis gizi yang lain yang barangkali dalam perkembangan kamu menemukan permasalahan gizi yang lain. Jadi memang fluktuatif. Yang kedua adalah kalau nanti pilihannya sama, misal saya kembali lagi ya. Misalnya di sini, insufficient intake of energy, asupan energi yang nggak cukup. Ada NI sama ada NC. Bahkan ini misalnya intake inconsistent, makannya nggak konsisten, nggak teratur. Ada NI, ada NC, ada NB. Maka kita bisa fokus ke NI. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa pilih domain intake sebagai pertimbangan ketika kita mungkin bingung. Karena kenapa? Oh karena memang domain intake yang paling gampang diintervensi secara gizi. Kalau permasalahannya adalah ada anak gizi nih berat badannya kurang gitu ya, ternyata nggak pernah mau sarapan. Banyak setelah dikaji, kenapa nggak sarapan? Oh ternyata kalau sarapan mual. Terus kalau sarapan ya memang nggak terbiasa sarapan, segala macam informasi itu dia tolak padahal dia anak gizi dan dia tahu. Ya ternyata apa namanya penyelesaiannya ya paling gampang memang dari domain intake. Kita kasih makan Pak. Kalau dia di rumah sakit, bukan memberikan informasi, kamu anak gizi, kamu harusnya lebih tahu dong gini. Di rumah sakit malah ceramah. Padahal pasien ini barangkali pingsan atau barangkali sudah sangat lemes karena jarang sekali sarapan misal. Sehingga kita bisa pilih domain intake sebagai yang utama, meskipun kalau di meskipun domain klinik dan behavior itu juga ada. Penamaannya tadi sudah saya sampaikan, ada kesamaan bahasa, terminologinya sama sehingga di kita, di luar negeri, di rumah sakit A, B, C, swasta negeri dan segala macam ini punya kesepakatan yang sama. Maka menggunakan terminologi atau snapshot yang saya sudah bagikan. Nah, ini tadi sudah sempat saya sampaikan ada domain intake klinis dengan perilaku, intake ya terkait sama makanan. Ini adalah kelas-kelasnya, ada 5 kelas gitu ya. Domain klinis ada 3 kelas, nanti terkait dengan kondisi fisik dan medis biasanya. Ini di sini malnutrisi ada, di sini di intake juga malnutrisi ada. Jadi malnutrisi masuk mana nih gitu. Nah, itu ketepatan kita.
Nanti silahkan kalian buka di domain intake bagian malnutrisi dan domain klinis di bagian malnutrisi. Di file yang saya bagikan di e-learning. Kalian baca betul-betul definisinya. Malnutrisi yang di bagian intake dan malnutrisi yang di bagian klinis. Pasti ada perbedaannya. Walaupun sama-sama malnutrisi, tetapi definisinya berbeda. Satu. Yang kedua, etiologinya berbeda. Yang ketiga, tanda gejalanya juga berbeda. Nah, untuk pasien yang kalian sedang tangani, itu lebih cocok di mana nih? Apakah lebih cocok malnutrisi yang domain klinis atau lebih cocok malnutrisi yang domain intake? Gitu. Jadi memang perlu telaten, perlu keterbiasaan dan jam terbang. Itu sudah mau nggak mau memang perlu. Nah, permasalahan berikutnya adalah untuk domain intake itu semalam ketika saya kirimkan ke kalian, itu lembarnya kalau nggak salah sekitar 100 lembar. Banyak banget gitu ya. Banyak banget. Tapi sudah diringkas dalam terminologi yang cuma 1 atau 2 lembar untuk 3 domain. Yang klinis mungkin 20-an, 30-an, yang perilaku juga gitu. Nah, ini domain intake kenapa bisa banyak? Ya karena ternyata ada 73 diagnosis di domain ini. 5, 9, 2, 3, dan 18, dan 11. Jadi banyak banget memang. Jadi memang ini yang menyebabkan jumlah halamannya juga banyak. Nanti ada keseimbangan energi gitu ya. Nanti di sini ada malnutrisi, di sini ada malnutrisi gitu ya. Itu nanti definisinya apa sih? Tanda gejalanya apa? Etiologinya apa? Berbeda dengan malnutrisi yang ada di berat badan di sini. Di domain klinis sebagian berat badan itu ada malnutrisi juga. Nah, nanti tinggal dicek di sini definisinya apa, tanda gejalanya apa, etiologinya apa, itu juga berbeda. Nah, di pasien lebih cocok mana nih? Domain perilaku itu juga ada 3, ada beberapa terminologi yang ada di dalamnya. Nah, ada domain, ini tambahan ini teman-teman, dari versi NCP yang paling baru. Yang tidak termasuk ke dalam ketiganya, yaitu adalah NO 1.1. Kita ketika mengkaji pasien tidak menemukan terminologi yang pas dengan kondisi pasien yang kita alami. Jadi kita langsung ya wis ini NO 1.1 karena masuk di intake ini nggak ada, karena mungkin semuanya normal. Masuk di klinis nggak ada, masuk di perilaku itu juga nggak ada. Nah, ternyata dia jadi domain NO 1.1. Saya pernah sekali nih di Rumah Sakit Panti Rapih mendapatkan harus menuliskan NO 1.1, tapi saya lupa. Masalah gizi di pasien ini masalahnya apa saya lupa. Tapi waktu itu mencari betul ini nggak ada permasalahan yang masuk ke 3 ranah itu tadi, asupan klinis sama perilaku dia nggak masuk, maka karena tidak atau belum tergolongkan gitu ya, belum tergolongkan, atau saat pasien di rumah sakit ini saya tidak menemukan permasalahan gizi yang sesuai, maka ya sudah saya tuliskannya NO 1.1. Contohnya apa? Ini agak jarang ya memang, tapi saya pernah mendapatkannya. Nanti kalau memang saya ingat, saya akan tuliskan di grup WhatsApp saja. Kalau dulu ketika saya kuliah di NCP awal-awal muncul gitu ya, 2008, itu belum ada ini domain ini, belum ada. Nah, tapi sekarang NCP paling baru 2020 itu sudah ada NO 1.1. Ini tadi sudah saya sampaikan tentang PIS, terus kalimatnya jelas ya, berkaitan dengan dan ditandai dengan atau disebabkan oleh atau terserah kalian ya, tetapi paling tidak bisa menggunakan ini saja. Problemnya apa? Oh, kelebihan asupan energi. Etiologinya apa? Oh, ternyata kalau makan makanan lemak, porsi lemaknya itu gede. Kok bisa bilang kayak gitu? Oh ya, setelah di recall sekian, setelah diukur antropometri naik 6 kilo misalnya. Terus
ini semua terminologi yang ada di dalam berkas terminologi diagnosis itu bisa menjadikan problem. Gitu. Juga bisa menjadi etiologi, nah juga bisa menjadi design symptomnya. Maka dari itu terserah kalian sebenarnya bisa memanfaatkan datanya seperti apa. Terus apa yang menjadi etiologi atau menjadi penyebab dari suatu permasalahan gizi itu banyak teman-teman. Kalian bisa fokus, bisa jadi perilakunya dia. Bisa jadi karena akses, gara-gara pandemi, lockdown, atau gara-gara pandemi nggak punya uang, nggak punya gaji cukup lagi, sehingga akses terhadap makanan secara ekonomi, akses makanan secara fisik, jadi nggak bisa beli kemana-mana, gara-gara lockdown, tutup-tutup semua warung, misalnya gitu ya. Maka anak-anak bisa kekurangan gizi misalnya. Atau mungkin sedang ada perawatan kondisi khusus, ada faktor sosial, ada faktor psikologis, misalnya anoreksia nervosa, dia nggak mau makan, atau dia memuntahkan makanan kembali karena stres, takut kegemukan, dan yang lain. Itu juga bisa menjadi etiologi. Ada kondisi fisiologis metabolik, jadi memang karena ada penyakit tertentu. Ada fungsi fisik yang terganggu, misalnya makannya tidak bervariasi gitu ya. Jadi permasalahan gizinya adalah kurangnya variasi di dalam makanan. Etiologinya adalah penyebabnya kenapa? Ternyata gangguan mobilitasnya terganggu. Loh kok bisa? Ternyata dia tinggal sendirian di rumah. Ternyata dia tinggal sendirian dan dia itu mengalami keterbatasan secara fisik gitu ya. Sehingga apa yang dia bisa makan ya apa yang dijual oleh tetangga sebelah. Apa yang dia bisa jalan untuk beli sebentar karena memang dia nggak bisa jalan jauh misalnya seperti itu. Sehingga yang dia makan ya itu aja. Tadi permasalahan gizi adalah kurang variasi makanan. Atau bisa juga karena ternyata pengetahuan. Ibu hamil harusnya konsumsi vitamin C, vitamin multivitamin, mineral, dan proteinnya tinggi. Tetapi ada ibu hamil atau mungkin ya orang pasca operasi tidak mau makan ikan. Loh kok bisa ibu nggak mau makan ikan? Kenapa? Setelah dikaji lebih lanjut di fase asesmen, ternyata pasien memiliki kepercayaan bahwa kalau makan ikan nanti gatel. Itu. Dan pasien juga, men saya tuh nggak boleh makan ikan sama telur, Pak, Bu. Tapi kalau daging boleh. Loh, telur sama ikan sama daging kan sama protein. Iya, tapi kalau daging nggak bikin gatel, kalau ikan sama telur bikin gatel. Itu ada, teman-teman. Ketika saya praktek di Jepara, itu ada. Orang yang sempat el-elan sama saya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita malah jadi ketawa sendiri di dalam hati karena ternyata memang pasien ini pengetahuannya masih kurang. Maka ya sudah. Jadi kita etiologinya kenapa pasien mengambil kebiasaan seperti itu gara-gara memang pengetahuan gizinya terkait gizi ya itu memang masih kurang. Bisa juga terkait sama budaya sekitar. Kenapa orang Pati, Jepara, Kudus itu jarang sekali konsumsi sapi? Ternyata karena dulu di sana ada Sunan Kudus yang bilang jangan konsumsi sapi karena itu adalah konsumsi dilarang oleh teman-teman yang Hindu, maka gantinya dengan kerbau. Misalnya gitu. Jadi kalau kita menangani orang sana ya jangan nyaranin kasih menu sapi, ya menu dengan daging kerbau. Soal sikap dan kepercayaan tadi sudah sempat saya sampaikan juga. Ada banyak hoax, ada banyak kepercayaan di sekitar kita yang itu salah. Nah, kalian sudah belajar kemarin di sosial antropologi, dan itu ternyata bermanifestasi di perilaku makan, dan tandanya muncul di kondisi penyakit, kondisi gizi. Nah, ini maka dari itu ketika nanti kita bicara tentang dietetik, kita bicara tentang asuhan gizi, kita bicara tentang praktek di lapangan, itu semua mata kuliah kumpul di otak kalian langsung harus hafal, ingat, paham. Gitu. Jadi mau nggak mau sudah harus di otak kalian sudah harus ada. In case kemarin lupa remedi dan yang lain, kemarin itu saya ngarang ini itu kok kebetulan dapat jawabannya betul ya sudah. Tapi kalian bisa punya waktu untuk belajar lagi. Dibuka-buka lagi catatannya. Oke, ini adalah matriksnya untuk etiologi untuk diagnosis itu seperti apa. Nanti teman-teman karena sudah waktunya mepet,
Nanti teman-teman bisa baca sendiri, saya sudah sempat sampaikan tadi. Itu terus kalau bisa sederhana, jelas sama tepat. Jangan bertele-tele. Langsung fokus saja. Terus apa namanya bisa spesifik untuk satu klien itu tadi, bukan ini kalau gizi klinik ya. Kalau gizi klinik harus fokus ke satu klien itu. Memang benar-benar kondisi klien itu seperti apa. Nah, kalau bisa memang didukung dengan data asesmen gizi yang bisa dipercaya dan akurat gitu. Jadi mau nggak mau memang datanya bisa support banyak gitu ya. Gitu. Terus terkait dengan etiologi ya jangan ngarang. Gitu. Mentang-mentang dia punya hipertensi, mentang-mentang dia punya diabetes gitu ya. Tidak semua permasalahan gizi etiologinya adalah hipertensi dan diabetes. Mau nggak mau, maaf saya kembali lagi, mau nggak mau kalian harus kritis di bagian ini nih. Apa sih sebenarnya menjadi permasalahan gizi di pasien? Penyebabnya itu apa sih? Terus tadi sudah sempat saya sampaikan, nggak ada benar atau salah, sehingga untuk diagnosis gizi, ketika nanti ya minggu depan kalian bikin tugas gitu ya, presentasi sama seperti Bu Dora kemarin, terus itu sebisa mungkin kami, saya dan Bu Dora itu tidak bilang, oh salah deh, oh ini kamu salah jauh nih, bukan. Tetapi untuk kondisi seperti ini lebih baik seperti ini diagnosisnya. Itu karena memang sudah puluhan tahun, misalnya Bu Dora menangani kasus-kasus yang serupa itu sehingga ada intuisinya dia sudah jalan. Ya. Tadi ini ketika kita mau mengkritisi rumusan diagnosis, apakah betul kamu sebagai ahli gizi itu bisa menyelesaikan permasalahan di pasien dengan intervensinya nanti? Kalau nggak bisa, ganti, jangan P. Karena itu artinya kamu salah ngambil keputusan. Gitu. Walaupun itu terjadi di pasien, gitu. Walaupun itu terjadi di pasien, bisakah itu kamu pecahkan? Kalau nggak bisa, jangan ambil itu sebagai permasalahan. Misalnya, tadi permasalahannya adalah ternyata pasien ini hipertensi kronis, gitu ya, dibawa ke rumah sakit karena hipertensi kronis. Nah, kamu mengambil masalah hipertensinya. Nah, kamu bisa nggak menyelesaikan permasalahan hipertensinya nih? Kalau nggak bisa, jangan ambil hipertensinya sebagai problem. Terus apa? Kaji dong. Dikaji. Kira-kira apa sih yang menjadi dia hipertensi? Oh, ternyata mungkin tekanan darahnya tinggi gara-gara dia makannya produk dengan gulanya tinggi, pengetahuannya kurang. Ya sudah, itu aja yang diambil. Konsumsi natrium tinggi atau pola makan yang tidak tepat, tidak patuh dalam anjuran gizi atau apapun itu yang bisa dijadikan masalah, gitu ya, bukan hipertensinya kalau memang nggak bisa menyelesaikan. Apakah etiologinya benar-benar etiologi? Cek apakah kondisi hipertensinya tadi atau kekurangan kelebihan asupan natriumnya itu etiologinya apa? Gitu. Oh, jangan-jangan karena memang ibu di rumah masaknya itu, gitu ya. Atau dia memang suka masak itu, atau memang apa ya, misalnya ketersediaan makanan di rumah hanya itu, atau memang belum siap menyesuaikan dengan diet yang anjuran gizi yang sesuai, misalnya etiologinya. Tanda gejalanya apa? Kamu kok bisa bilang kayak gitu? Oh ya bisa. Hasil recall natriumnya banyak, sumber makanan dengan garamnya juga banyak dan sering. Tekanan darahnya juga tinggi misalnya. Gitu. Nah, apa hubungan antara asesmen sama diagnosis ya? Semakin lengkap kita memiliki data di asesmen, maka semakin gampang kita menyusun diagnosis. Karena semua data di asesmen itulah yang menjadi dasar kita menuliskan diagnosis dari what, why, and how do I know. Apa menjadi permasalahannya? Kok bisa masalah seperti itu muncul? Tanda gejalanya biar orang lain tahu atau bisa dibuktikan dengan apa sih? Setelah diagnosis muncul, dibikinlah intervensi. Nah, kalau permasalahannya apa, misalnya tadi permasalahannya tentang asupan lemak yang berlebih, maka intervensinya tadi adalah menurunkan asupan lemak.
oh asupan lemaknya berlebih, penyebabnya gara-gara pengetahuan gizinya kurang. Maka nanti intervensinya adalah memberikan pengetahuan gizi tentang edukasi gizi tentang pola makan yang seimbang. Nah, nanti kalau misalnya etiologinya sama sekali nggak bisa diintervensi, misalnya karena kanker, kondisi-kondisi khusus ya, kanker atau kelainan fisik gitu ya, maka intervensinya nanti ditujukan bukan untuk menangani permasalahan atau etiologinya tadi, bukan, tetapi untuk mengurangi tanda gejala yang dimunculkan. Misalnya gara-gara dia kanker, dia jadi nggak mau makan, gara-gara mual muntah, maka tujuan kita adalah menurunkan mual muntah atau untuk meningkatkan asupan makanannya, meningkatkan asupan gizinya dengan diet yang sesuai dengan pasien. Itu tidak menyembuhkan kankernya. Itu kalau memang kita tidak bisa menangani etiologi. Terus misalnya nih, diagnosis gizinya kelebihan asupan karbohidrat, maka intervensinya nanti ya coba diturunkan asupan karbohidrat. Misalnya dia asupan makanan karbohidratnya itu tinggi, tapi disebabkan gara-gara pengetahuannya kurang ya. Kita bisa memberikan edukasi. Nah, tanda gejalanya apa kok kamu bisa ngomong kelebihan asupan karbohidrat? Oh, ternyata setelah di-recall lebih tinggi dibandingkan kebutuhannya. Di sisi lain, laporan biokimia menyebutkan kalau dia mengalami hiperglikemik, gitu ya. Gula darah postprandialnya 200. Harusnya nggak setinggi gula darah 200 ini. Misalnya harusnya cuma 126. HbA1-nya juga 8,5, harusnya 6 misalnya. Maka nanti intervensinya ya kita monitor saja. Recall, kita cek recall-nya. Terus di monitoring GDP dan HbA1c setelah kita memberikan diet rendah karbohidrat atau karbohidratnya lebih turun dan memberikan edukasi. Itu. Nah, ini nanti etiologi sama intervensi tadi sudah sempat saya sampaikan di slide yang ini ya. Terus ini tadi kalau gizi klinik itu tadi, kalau gizi masyarakat seperti ini. Saya sudah sempat contohkan di e-learning dengan file yang saya kirimkan karena apa? Memang waktunya nggak akan cukup kita bicara dua ranah ini. Gitu. Tapi karena nggak mungkin lagi ada orang lain selain saya yang menyampaikan ke kalian, jadi mau nggak mau ya saya harus sampaikan. Ya, semoga ke depan bisa kita mendapatkan tenaga dosen lain yang berbasis gizi sehingga kita bisa punya banyak referensi dari teman-teman yang lain. Oke, problem etiologi simptom. Untuk di lapangan, misalnya ternyata prevalensi orang-orang di Sleman itu yang gemuk semakin lama semakin meningkat. Oh, kenapa orang Sleman semakin lama semakin gemuk? Gitu ya. Oh, ternyata adanya pandemi, jadi banyak orang yang nggak mau aktif, kuliahnya online. Gitu ya. Tandanya apa? Oh, ternyata laporan dari Sleman itu bilang kalau memang berat badan semakin lama semakin meningkat nih dalam 1 tahun terakhir selama masa pandemi, misalnya seperti itu. Maka nanti intervensinya ya kita menyelesaikan permasalahan dengan kegemukan ini penyebabnya apa? Oh, aktivitas fisik misalnya gitu. Oh ya, kita sambil ada informasi edukasi gizi tentang senam yang sehat di rumah, olahraga di rumah dan yang lain dan yang lain. Itu terus diagnosis gizi di lapangan. Kalau kita bicara tentang populasi gitu ya, bukan orang per orang, ya inilah yang kita bisa ambil. Data assessment kita bisa dapatkan dari laporan-laporan dari Dinkes, dari Puskesmas dan yang lain. Saya ambil contoh di profil kesehatan, itu bisa lengkap semuanya datanya dan sepertinya koheren ya, sama dengan mata kuliahnya Bu Ima tadi pagi. Manajemen program gizi sebenarnya membantu untuk menyelesaikan permasalahan gizi yang ada di lapangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih punya cukup waktu beberapa menit sebelum waktunya selesai untuk misa. Monggo teman ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silakan. Pak Dian, saya ingin bertanya, Pak. Oke, monggo Reni. Kalau untuk didiagnosis itu nanti yang seperti di FH, food history itu nanti kan ada seperti recall yang SKFFQ sama ada yang 24 jam itu, Pak. Nah, nanti yang didiagnosis itu yang mana, Pak? Oke. Nah, pertanyaannya bagus, Regina. Ini kamu butuh kritis nih. Misalnya gini,
FFQ itu mengukur kebiasaan, gitu ya. Artinya kalau kebiasaan artinya ketika dia sebelum masuk rumah sakit, pola hidup sehari-hari itu muncul di SFFQ. Nah, kalau kamu bisa bilang bahwa pola kebiasaan makanan ini dia di rumah juga salah kok. Kebiasaan makanan kolesterol, sumber kolesterolnya tinggi, asupan seratnya juga kurang banget kok. Misalnya gitu ya. Kamu cek dulu informasi itu. Di sisi lain, ketika masuk ke rumah sakit, kamu recall juga ternyata asupan makanan pasien itu malah anjlok. Gara-gara sakit, stres, nggak mau makan. Padahal tadi di rumah ketika dia nggak sakit atau belum sakit, wah makan semua dimakan. Gitu ya. Jadi tentu kamu bakal bingung. FFQ bilang kelebihan lemak, food recall bilang dia nggak mau makan. Gara-gara mungkin stres gitu ya. Terus permasalahan gizi yang muncul, ini apa? Nah, maka saya bilang tadi pertanyaanmu bagus. Karena apa? Kamu bakal bingung. Nah, maka jawaban dari saya adalah perlu dicek lebih lanjut. Kalau pasien di rumah sakit, ketika kita menentukan diagnosis gizi gitu ya, maka kita ambil yang paling urgent. Yang paling urgent, yang paling mendesak itu apa? Ketika kita bicara di rumah sakit, ya yang paling mendesak kondisi ketika dia di rumah sakit. Tidak mengungkit masa lalu, itu yang paling utama itu dulu. Kalau sekarang dia nggak mau makan, mogok makan misalnya gitu, atau bahkan belas nggak mau makan, masuk makan langsung mual muntah gitu, maka permasalahan kita itu. Bukan lagi mikirin, oh, kamu kemarin kan makannya banyak banget, hasil recall-nya ini. 2.500 kalori, 3.000 kalori misalnya. Tapi sekarang nggak mau makan, itu permasalahannya apa? Ya sekarang yang jadi permasalahan adalah yang kalian hadapi saat itu juga. Gitu. Tetapi data food history, data SFFQ, data apa lagi ya, data client history itu tidak boleh kalian hapus. Maka tadi muncul yang nggak mau makan hari ini gitu ya, hari ini nggak mau makan misal gitu ya, itu bisa ambil ke domain intake. Tapi perilaku yang kemarin-kemarin yang membuat dia dibawa ke rumah sakit, itu bisa juga kamu masukin sebagai domain behavior, perilaku atau pola makan yang tidak tepat, gitu ya, berkaitan dengan kebiasaan makan pasien di rumah, tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tinggi garam, gitu ya, ditandai dengan hasil FFQ sebelum masuk rumah sakit, asupan energi sehari 3.000 kalori, lemak 120%, karbohidrat, protein 90% misalnya seperti itu. Ya enggak apa-apa. Maka dari ranah perilaku itu yang jadi masalah. Tetapi untuk saat ini, intake saat ini ya, yang bermasalah adalah yang kalian temui ketika pasien itu dirawat di rumah sakit. Gitu Regina. Jadi mau nggak mau memang semuanya bisa disebutkan, hanya saja ranahnya mana. Terus yang mana yang menjadi lebih fokuslah ke yang kalian betul-betul lihat saat ini, tidak lihat di masa lalunya. Itu yang lebih difokuskan. Tadi makanya disebutkan ketika semuanya permasalahan itu muncul, lebih diutama pasien ini nggak mau makan, anoreksi sama sekali, padahal gendut, subur badannya, dia nggak mau makan gara-gara stres di rumah sakit, stres, takut misalnya gitu ya, terus dia nggak mau makan, ya sudah, domain intake, dia intervensi gizi yang kita bisa berikan nanti kan, ternyata dia gendut, ternyata kolesterolnya tinggi, dia dalam rendah lemak misalnya, karena dia makannya banyak terus dia nggak makan, itu nggak usah dikasih makan, enggak. Tetapi ada pertimbangannya. Nah, maka dari itu nanti sebelum kita belajar tentang intervensi gizi, ada 2 kali pertemuan kalian akan belajar tentang standar makanan rumah sakit oleh Bu Dora, makanan makanan lunak, padat, makanan cair, makanan saring. Jadi harapannya sebelum memberikan intervensi kalian sudah tahu nih makanan di rumah sakit itu konsistensinya seperti apa dan tujuannya kenapa diberikan itu. Gitu Regina.
Semoga bisa menjawab. Pak Dian. Terima Oke. kasih, Pak. Apakah itu sudah terjawab atau belum, Regina? Sudah terjawab, Pak. Jadi didahulukan dulu yang ketika pasien ada di rumah sakit gitu kan, Pak. Iya, betul. SFFD itu untuk melihat ke lampau. Apakah bisa jadi karena pasien dirawat di rumah sakit, bisa jadi karena pola makannya memang jelek. Gitu. Sebagai etiologi bisa. Iya, Oke. Pak. Yang lain ada lagi? Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Mungkin terkait sama tugas di kasus kalian, barangkali mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo. Kemarin dibahas semua enggak ya? Sama Bu Dora, waktu sama Bu Dora? Belum, Pak. Belum selesai. Berapa kasus kemarin Regina yang sempat dibahas? Sekitar 5, Pak. 6 kalau nggak salah. 6 Oke, apa kan. berapa ya? Karena memang oke, itu pun baru assessment ya. Padahal Ya. kalau kami menguji teman-teman 2017 kemarin ketika di rumah sakit ya full itu dari pendahuluan apa bicara tentang penyakitnya, latar belakang penyakitnya sampai assessment sampai nanti evaluasi. Monitoring evaluasi jadi memang luar biasa panjang. Itu makanya dicoba untuk predil dulu. Kalian nanti bisa diskusi kok di grup chat bersama saya dan Bu Dora. Jadi kalau memang bingung bisa bertanya secara langsung di grup untuk kasus-kasus yang kalian punya. Gitu ya. Beberapa kali sudah sempat ada yang menghubungi saya secara pribadi terkait asesmen kemarin. Gitu. Tapi yang lain ya kalau saya anggap sudah cukup paham karena memang tidak menghubungi saya ya, saya anggap sudah cukup paham. Tidak apa-apa. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau sudah cukup, sebentar ya, saya harus melaporkan ini di sini 41 orang pas. Terima kasih untuk hari ini, semoga bisa memberikan materi yang membantu kalian buat belajar, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Monggo buat teman-teman yang bisa ikut apa namanya ini tadi bisa ikut misa nanti jam 12. Terima kasih sekali teman-teman buat semuanya. Terus untuk rekaman pertemuan 1, 2, 3 ke siapa ya linknya? Galih, Pak. Nanti silakan Galih bisa tuliskan linknya di kolom di grup chat ya Galih ya, biar nanti bisa saya sampaikan ke bagian akademik untuk pelaporan kegiatan. Pak, tapi ada yang nggak ada ya Pak, pertemuan pertama itu nggak ada Pak, nggak di saya Pak. Oh ya sudah, nanti silakan siapa yang memiliki pertemuan 1, 2, 3, 4 bisa dituliskan linknya sehingga bukan hanya untuk kalian belajar ulang, tetapi saya untuk bisa melaporkan. Saya tidak bisa merecord lagi karena kalau saya record saya nanti sambil hosting jadi berat banget. Itu kalau berat banget nanti malah muncul kelas berikutnya masih recording jadi malah terganggu. Gitu yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih sekali. Mohon maaf saya memindahkan hari Senin karena memang hari Kamis besok mulai masuk libur untuk kegiatan Kamis Putih. Terima kasih. Sehat terus buat teman-teman.